Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Nala Eka Putri, SIP MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keuangan Negara. Saya Harfi Pranaldi dengan NIM 2204225. Di sini saya akan membuatkan presentasi dari topik perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan juga pemerintah guna memenuhi tugas mata kuliah keuangan negara. Nah, dari perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non pemerintah ini ada prinsip dasar pengelolaan keuangan. Ada tiga prinsip dasar. Yang pertama itu perencanaan. Di sini dalam perencanaan ini kita dapat menyusun anggaran dan juga rencana keuangan yang terperinci untuk mencapai tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kedua itu implementasi. Dalam menjalankan program dan juga kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, kita dapat melakukan sebuah implementasi guna dalam menjalankan dan juga menerapkan sesuai dengan apa yang telah diterapkan. Itu yang ketiga itu pengawasan. Di sini kita dapat memantau dan juga mengawasi serta mengevaluasi tentang penggunaan anggaran secara berkala untuk memastikan kebutuhan itu yang sangat efisien. Selanjutnya itu tantangan dalam pengelolaan keuangan. Kompleksitas anggaran. Ada beberapa opsi lainnya yaitu tentang keterbatasan sumber daya dan juga tuntutan akuntabilitas. Nah, di sini kita dapat melihat tentang anggaran organisasi, pemerintah dan juga pemerintah seringkali sangat kompleks dengan berbagai pos pembiayaan dan juga sumber pendanaan. Kalau anggaran tentang pemerintahan itu mungkin dapat diambil dari dana desa, ataupun dana-dana yang dapat dibagikan memang ditentukan untuk sebuah anggaran pembangunan dalam pengelolaan keuangan tentang sebuah pemerintahan. Beda dengan pemerintahan. Itu keterbatasan sumber daya. Organisasi menghadapi keterbatasan sumber daya yaitu keuangan, manusia dan juga mengelola teknologi untuk mengelola keuangan secara efektif. Selanjutnya itu tuntutan akuntabilitas. Organisasi harus mempertanggungjawabkan dalam penggunaan dana publik atau donasi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Selanjutnya itu praktek terbaik dalam pengelolaan keuangan. Ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui dalam praktek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama itu sistem pencatatan yang kuat. Yang kedua itu pengawasan internal yang lebih efektif. Dan juga yang ketiga itu peningkatan kapabilitas SDM. Yang keempat itu pemanfaatan teknologi. Sistem pencatatan yang kuat memiliki sistem akuntabilitas dan juga pelaporan keuangan yang akurat, teratur dan juga sesuai dengan standar. Tidak dapat kita dari adanya tabel pengeluaran dan juga pemasukan dari pencatatan yang kuat tadi. Kedua itu pengawasan internal yang efektif. Di sini pemimpin dapat menerapkan kontrol internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan juga memastikan kepatuhan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh bawahannya tadi. Ketiga itu peningkatan kapabilitas SDM. Di sini kita dapat mengembangkan kompetensi dalam staf keuangan melalui pelatihan dan juga pengembangan yang berkelanjutan. Yang keempat itu pemanfaatan teknologi. Nah, kita dapat mengadopsi sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi untuk meningkatkan sebuah efisiensi tadi. Selanjutnya itu kolaborasi antara pemerintah dan juga pemerintah. Ada beberapa poin penting. Yang pertama itu sinergi, membangun kolaborasi strategis antara organisasi pemerintah dan juga non-pemerintah untuk meningkatkan dampak dari program-program lainnya, seperti dari perusahaan swasta, yang mana saling membawa keberuntungan kepada masyarakat. Nah, itu contoh kecilnya. Yang kedua itu berbagi sumber daya. Berbagai pengetahuan kita dapat dalam berbagai sumber dan juga sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan bersama guna menciptakan masyarakat yang makmur. Gitu keseimbangan juga dengan peran.
menjaga keseimbangan peran dan juga tanggung jawab antara pemerintah dan juga non-pemerintah dalam sebuah pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya itu tentang keterlibatan masyarakat. Di sini masyarakat dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengembalian keputusan dan juga pengelolaan keuangan. Selanjutnya itu peran dan juga teknologi dalam pengelolaan keuangan. Ada otomasi proses, ada juga transparansi dan juga akuntabilitas, ada juga analisis data, ada juga keamanan data. Nah, di sini otomasi proses adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengotomasi proses keuangan seperti pencetapan, laporan, juga pembiayaan. Selanjutnya itu transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, di sini teknologi dapat melibatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan juga organisasi. Selanjutnya itu adalah analisis data. Di sini kita dapat melihat dalam analisis data ini itu sebagai pemanfaatan analitik data untuk menghasilkan wawasan, juga menginformasikan penghambatan keputusan dan juga meningkatkan sebuah efisiensi tadi. Nah, selanjutnya itu keamanan data. Penerapan teknologi untuk melindungi data yang bersifat keuangan dari ancaman keamanan juga penyalahgunaan. Selanjutnya itulah strategi dari keberlanjutan keuangan. Nah, ada 3 dari strategi keberlanjutan keuangan tadi, itu tentang diversifikasi pendanaan dan juga efisiensi operasional dan juga pengembangan kapasitas. Yang mana dengan tentang diversifikasi pendanaan jadi dapat mencari sumber pendanaan yang beragam, tidak hanya bergantung pada satu sumber. Efisiensi operasional adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk meningkatkan efisiensi di mana operasionalnya. Yang ketiga itu pembangunan kapasitas, yang mana meningkatkan kapasitas internal untuk mengolah keuangan secara profesional dan juga berkelanjutan. Yang terakhir itu mewujudkan pengolahan keuangan yang berkelanjutan, ada integritas, inovasi, kolaborasi, dan juga keberlanjutan. Di mana integritas itu sendiri adalah membangun budaya integritas dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Inovasi itu mengadopsi praktek-praktek inovatif dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensinya. Ketiga itu menjalin kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan dampak. Dan yang terakhir itu memastikan keberlanjutan keuangan negara dalam perencanaan juga pengelolaan masing-masing. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan juga non-pemerintah. Pada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.